Teman-teman, materi kita pada kali ini yaitu mengenai suri teladan 4 imam mazhab. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 semester ganjil. Mengenai 4 imam mazhab, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang memiliki nama Nu'man bin Thabit bin Marzuban atau Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau tumbuh di dalam keluarga yang soleh dan kaya. Ayahnya Thabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejak kecil, beliau sudah hafal Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalan agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bahkan bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang terbuka. Beliau mau belajar dengan siapapun, semisal dengan tokoh Mu'tazilah dan Syiah. Meskipun demikian, beliau tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sa'id bin Abi Arubah mengatakan, "Saya pernah menghadiri kajian Abu Hanifah dan dia memuji Utsman bin Affan. Saya tidak pernah sebelumnya mendengar orang memuji Utsman di Kufah." Nah, sikap terbuka ini tertanam karena terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda. Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Pesan ini selalu disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan. Imam Abu Hanifah tidak mau menerima bantuan pemerintah. Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangnya. Hal yang berbeda dengan Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, yang biaya hidupnya ditanggung seluruhnya oleh Baitul Mal. Selanjutnya yaitu sifat sufistik yang perlu diteladani dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama, saling memuji dan berbaik sangka. Yang kedua, bersifat terbuka dan mau menerima kritikan. Nah, itu termasuk sifat sufistik yang sangat mencolok dari Imam Abu Hanifah. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik bin Amr Al-Imam Abu Abdullah Al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran, lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Robi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar Al-Halaqah Abdurrahman bin Hurmus selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Dengan ketekunan tersebut, menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau.
Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu Kitab Al-Muwatta dan Madhab Maliki. Selanjutnya, sifat sufistik yang perlu kita teladani dari Imam Maliki, yaitu Imam Maliki berani berkata tidak tahu kepada penanya. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan, terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Yang ketiga, yaitu Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya. Lalu ibunya membawanya ke Makkah, tanah air nenek moyang. Sejak kecil, beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab, dan juga sastra. Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Ia mengaji kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Atuf bin Khalid, dan Abdul Aziz Ad-Darawardi. Setelah itu, beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Darinya, beliau menimba ilmu fikihnya, usul madhabnya, penjelasan nasakh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya, yaitu Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah, beliau menulis perkataan baru atau Qaul Jadid. Selanjutnya, yaitu sifat sufistik yang dapat kita teladani dari Imam Syafi'i. Yang pertama, tidak sewenang-wenang meskipun kepada murid. Dan yang kedua, mendamaikan perselisihan. Nah, 2 sifat sufistik ini diambil dari beberapa kisah Imam Syafi'i, lalu mendatangkan sebuah sifat sufistik yang baik, seperti yang telah disebutkan tadi. Yang keempat, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya, yaitu sifat sufistik yang perlu diteladani dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat.